Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam acara Ongkos, omong kosong tapi tidak kosong. Jadi apa saja bisa dibahas di acara Ongkos ini. Pada hari ini saya tidak sendiri karena di sebelah saya sudah hadir Bang Eral. Bang Eral ini salah seorang yang sudah lama berkecimpung di dunia agregator ya Bang ya. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan pengalaman beliau selama berkecimpung di dunia agregator bisa kita sharing sama-sama di acara pada hari ini. Bang Ya. Eral, apa kabar Bang Eral? Alhamdulillah baik, Bang Jo. Bang Eral, kalau kita bicara tentang agregator, berarti kita bicara tentang publisher. Ya, Ya, ada kaitannya sih emang. ada kaitannya Iya, Bang ya. Kalau publisher itu pengertiannya seperti apa sih Bang? Ya, kalau publisher itu sendiri kan dia kalau ibaratnya dia itu adalah suatu apa ya, badan hukum ya Mm-mm. yang melindungi karya-karya ciptanya para musisi lah, seperti Oke. itu. Iya, iya, iya. Jadi memang musisi-musisi kita ini kalau bisa diharapkan untuk mendaftarkan ke publisher. Iya, ya. Jadi emang ini pembahasannya kita ke publisher ya berarti ya. Publisher dulu Oh Bang. iya, iya. Jadi Nanti kalau bisa kemana-mana. ya boleh. Jadi kalau publisher itu dia nanti kaitannya sama si songwriter atau Songwriter. pencipta lagu Oke, gitu, Bang oke. Jul. Jadi untuk teman-teman yang para musisi yang punya lagu sendiri itu baiknya sih kalau saya sih saraninnya daftarkanlah publisher. Publisher gitu. ya. Jadi baik itu pencipta lagu maupun musisi yang memang sudah mempunyai karya lebih aman kalau sudah didaftarkan ke publisher ya Bang ya. Harusnya sih iya, karena kan di publisher itu kan sebenarnya kan dia melindungi ya, melindungi si karya-karya ciptanya si para musisi lah gitu. Oke. Kita dulu emang taunya kenalnya kan para publisher itu apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, inilah ya tugasnya mereka itu adalah ya ibaratnya perwakilan dari si songwriter atau si perwakilan dari pencipta lagu untuk apabila misalkan kayak si lagunya dipakai atau digunakan oleh pihak lain. Nah, itu yang pasti akan menjadi pintu utamanya itu adalah izinnya melalui publisher itu. Gitu loh. Ribet nggak Bang cara mendaftarkan ke publisher itu? Sebenarnya nggak terlalu ribet ya, karena kan paling ya identitas lah gitu lah kan. Nah, kalau mungkin teman-teman kemarin tuh pengalaman daftar ke publisher itu rata-rata dia di NPWP, banyak yang belum punya NPWP. Nah, Oke, ini kan yang menjadi syarat utama sekarang itu ya mungkin ada identitas Iya. di Indonesia kan, terus kan kayak NPWP itu harus karena apa? Nanti kan kita ada royalti yang dibayarkan melalui publisher itu kepada songwriter atau si pencipta lagu gitu. Dan royalti itu pasti dipotong pajak ya Bang ya. Iya, Makanya pastinya. disarankan semua musisi atau pencipta lagu untuk membuatkan NPWP, Ya, NPWP seperti itu. pribadi ya. Jadi kalau bahas publisher itu Bang, jadi agak menariknya itu kenapa? Karena kan dia kan berkaitan sama si pencipta lagu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bahas lagu itu kan komposisinya itu adalah lirik sama notasi. Notasi. Nah, sebenarnya kalau dia belum direkam pun ketika dia sudah bikin liriknya sama bikin notasinya, dia didaftarkan ke publisher itu sudah bisa. Sudah bisa diakui Iya. sebagai karya Walaupun cipta si dia. rekamannya belum Dibuatkan musik. Iya, belum di-record lah ya kalau gitu. Ya, Kalau oke. kalau kita dulu kan kita masuk studio recording atau Iya. label ya kan seperti itu. Nah, kalau sekarang kan banyak teman-teman tuh yang sudah bisa record sendiri, bisa Iya. mastering sendiri gitu loh. Nah, nanti itu fungsinya agregator itu yang bisa bantu mereka untuk Menyalurkan lagu-lagu mereka itu. Jadi ada perbedaan ya Bang antara publisher dengan label ya. Ya, beda sekali gitu. Seperti apa itu Bang? Dari badan hukumnya pun mereka harusnya beda PT sih harusnya gitu loh. Jadi karena nggak bisa disamain karena dasar bisnisnya juga beda gitu loh. Jadi emang harusnya sih beda PT Berbeda, meskipun kepemilikannya sama gitu loh. Jadi misalnya satu orang itu emang punya publishernya, dia punya record labelnya juga. Jadi kalau label itu mungkin dia yang memproduksi bahan mentah menjadi sebuah lagu. Ya. Ke dapur rekaman ya. Betul. Lebih ke dapur rekaman. Setelah menjadi sebuah karya atau lagu, baru didaftarkan ke publisher. Ya. Untuk dilindungi keamanannya. Bagusnya seperti apa Bang? Kalau menurut Abang, apakah bagus ke daftarin dulu atau recording dulu? Nah, tadi kan kalau saya bilang di awal kan
si lagu itu bisa didaftarkan ke publisher itu Bisa ya. meskipun belum ada recording. Iya. Berarti kan cuma notasi sama lirik pun itu kita Sudah udah bisa didaftarkan. gitu loh. Ya, lebih bagus seperti itu, Bang. Nah, Lebih aman jadi kan sepertinya kan. kalau saya saran sih kan bagusnya kan di publisher dulu Ya, gitu ya, loh. ya. Kenapa? Karena dari secara hukum internasional pun itu kalau misalkan pun dia nanti ada masalah di kedepannya itu ya publisher itu yang paling tinggi lah kalau untuk ibaratnya kita adu data nih kalau misalkan ada klaim ya dari pihak lain itu adu data ya publisher ini yang paling Publisher yang akan menyelesaikan permasalahan sengketa lagu. Misalkan nih si A ngaku di gue asli pencipta lagu ini, buktinya mana? Dia adanya di misalkan di cover lagunya itu ada penulisnya gua tuh namanya tuh waktu labelnya masukin nama dia itu kan, tapi ternyata di publisher yang terdaftar nama orang lain. Nah yang kalau misalkan kita dibawa ke ranah hukum itu kemungkinan yang publisher lebih menang gitu karena yang didaftarkan duluan ke publisher. Berarti siapa cepat dia dapat ya Bang ya? Ya, harusnya seperti itu. Jadi Bang. Siapa yang cepat mendaftarkan ke publisher itu yang berhasil mendapatkan hasilnya. Jadi ini masukan juga nih buat teman-teman musisi. Betul. Jadi kalau teman-teman musisi memang punya karya yang mungkin hanya sekedar lirik dan notasi, segera daftarkan ke publisher. Ya betul. Agar pertama yaitu tadi karya ciptanya bisa lebih aman dan juga secara ekonomisnya dalam bentuk royalti bisa dapat lebih ya Bang ya. Ya, apalagi kalau di zaman dunia digital ini itu kita toko musik itu kan ada di digital ya. Iya, gitu. Betul. Nah, setiap yang nanti ada yang memutar lagu kita di platform itu ya kita sudah punya hak royaltinya gitu loh. Iya. Beda ya, hak royalti master sama hak royalti kepemilikan. Oke, gitu. Itu bedanya seperti apa Bang? Nah, kalau misalkan hak royalti master itu kan dia si yang produce si lagu ini itu siapa? Misalkan record label. Berarti kan yang memproduserin record label, nanti kan hasilnya kan rekaman. Oke. Nah, kalau misalkan dia ada pemutaran di lagu tersebut, yaitu nanti akan masuk ke akan masuk ke si agregator itu atau record label itu melalui agregator gitu loh. Nah, selain itu nanti pendapatannya itu yang sebagai pencipta lagu itu juga ada, tapi itu langsung ke individu gitu loh. Jadi untuk publisher itu dia per individu. Per individu, berarti lebih kepada yang menciptakan. Ya, betul. Si misalkan pencipta lagunya. Satu lagu ini judulnya A misalkan, itu dia pencipta lagunya 2 ya berarti harusnya dibagi 2 nanti. Oh begitu atau ya. berempat nih, biasanya kan grup band tuh ya. Iya, band. Grup band itu dia 4 orang atau 5 orang. Oh gue kan nyiptain liriknya di depannya, gue nyiptain di bagian refnya segala macam ya itu nanti berapa persen mereka sepakat didaftarkan ke publisher, misalkan 20% ya nanti akan dibagikan 20%. Jadi harus ada kesepakatan dulu harus Bang ya. Kalau nggak ada kesepakatan baru masuk ke publisher. Susah juga. Iya. Karena memang banyak kejadian Bang, band-band yang sudah besar ya, tiba-tiba pecah. Salah satu personilnya yang keluar atau dikeluarkan itu dia merasa dia punya klaim bahwa itu lagu dia. Lagu dia kan. Iya. Akhirnya karena mungkin belum ada kesepakatan ya antara si mantan personil dengan band yang masih berjalan, ya akhirnya saling klaim untuk royaltinya. Ya itu kan sebenarnya kan makanya tadi kan royalti itu kan ada 2-nya itu kan. Kalau misalkan dia royalti secara master, mungkin dia ada andil di situ kan. Oke. Jadi misalkan record label yang membiayai emang kan, tapi kan ada artis performing nih. Nah, mereka inilah gitu kan. Dan mereka merasa gue harusnya dapat tuh dari hasil rekaman itu karena gue ngisi bassnya misalkan atau gue ngisi drumnya. Ya itu nanti pembagiannya yang dari pendapatannya itu royaltinya itu dari yang si master rekaman gitu. Tapi secara pendapatan dari per individu ya atau pencipta lagu ya itu beda sendiri. Dia nggak bisa nuntut kalau emang dia nggak ada haknya atau dia nggak ada kontribusinya di lagu tersebut. Apalagi dia tidak didaftarkan. Yang ibaratnya dia buat kontribusi dia aja nggak bisa mendapatkan revenue karena dia nggak daftar, apalagi yang tidak ada
kontribusinya di lagu Kontribusi. tersebut gitu. Kok jadi belibet gini? Santai bang, sambil minum Oh, bang. Kita minum dulu oh bang. ini belum ada ini ya promo Belum, ya? belum ada Belum ada endorsan bang. endorsan ya? Ini kopi Lampung bang. Wah, ini kopi Lampung nih ya. Nah jadi memang banyak bang yang sering kita tonton di layar televisi ya bang ya. Kalau mantan personil bersengketa dengan personil band yang masih Personil lainnya ya. eksis, iya, memperebutkan hak cipta lagu. Iya, iya. Mungkin apakah karena dulu itu belum ada kesepakatan terkait pembagian persentase, sehingga seharusnya kan kalaupun memang terjadi perpecahan di dalam band itu, seharusnya sudah tidak perlu meributkan masalah royalti Iya, kan? iya, iya. Berarti, Harusnya emang kalau misalkan kasusnya seperti itu, emang banyak kasus yang terjadi seperti itu. Jadi ada band tiba-tiba ribut di kemudian hari, yang dipermasalahin apa? Pasti royalti gitu kan. Kalau misalkan dia di awalnya sudah ada kesepakatan bang, itu enak gitu kan. Kita bisa ada dasar hukumnya, dia sudah tanda tangan, dia pembagian berapa persennya gitu loh. Nah, yang bagaimana yang belum ada gitu kan. Nah, ini yang biasanya tuh yang diselesaikan sama, harusnya sih sama publisher juga bisa bantu untuk penyelesaian seperti ini gitu. Tapi ya kita tanya lagi, misalkan kayak ada salah satu nih personilnya ibaratnya sudah keluar nih kan, terus dia minta royalti dari master rekaman lah, misalkan dia minta ada lebihnya segala macem, ya ini teman lo ngasih segini, lu terima nggak gitu loh. Gitu. Nah, seperti itu aja sih bang. Jadi emang ada kesepakatan gitu aja. Mediator lah jadi publisher kalau untuk ini kasus-kasus seperti ini. Pengasihnya kalau seperti itu kan. Iya, kalau tapi tidak kan harusnya sudah ada kesepakatan di awal itu. Ya. Makanya publisher itu emang harusnya emang hadirnya ketika mereka itu menciptakan lagu atau mempromosikan lagu mereka itu, mereka sudah tahu ini lagunya siapa gitu kan. Kalau misalkan namanya antara dua orang A dan B, ya harusnya berapa komposisinya, 50-50 ya berarti 50-50. Kalau bisa 5 orang 20-20-20 bisa, atau yang 5 orang juga ada yang ternyata yang vokalisnya biasanya lebih nulis liriknya banyak tuh, ya kan? Jadi ya bisa dia 50, yang lainnya 10-10 kan bisa jadi. Tergantung kesepakatan ya intinya. Tapi memang kalau bisa sih disarankan teman-teman musisi ini ya, kalau punya karya tuh jangan jual lepas ya bang. Gimana itu jual? Maksudnya dia punya karya nih. Iya. Ada salah satu talent atau artis yang membutuhkan dijual lepas. Udah gitu udah selesai, dia nggak dapat apa-apa nanti ke depannya, tidak dapatkan royalti. Oh iya, ya itu tergantung dari si pencipta lagu ya bang ya, kebutuhannya mungkin di saat itu kan. Ada orang yang tertarik dengan lagu dia, dia jual lepas ya biasanya nggak dipublish sih ya. Biar kenapa? Karena biar itu merasa juga orang itu pencipta lagu gitu kan, karena kan pencipta lagunya pasti nama orang pembelinya kan. Iya betul. Tapi kalau misalkan ngelihat dari perkembangan digital sekarang ini bang gitu, yang mana hak-hak royalti itu sudah bisa dibayarkan langsung secara online, kita bisa kontrol. Apalagi ada beberapa publisher yang sudah punya dashboardnya sendiri gitu loh. Jadi dia bisa ngelihat, oh pendapatan gue itu dari cover lagu-lagu orang gitu. Jadi kan kita bisa kontrol lagu-lagu kita dipakai sama siapa aja sih, di cover sama siapa aja gitu. Itu ada beberapa publisher yang sudah punya dashboardnya sendiri bang gitu. Udah canggih lah sekarang. Udah canggih. Iya. Karena memang begini bang, banyak kita lihat ya musisi-musisi senior pas di ujung tuanya agak kesulitan. Padahal dia sebenarnya banyak menciptakan lagu yang dinyanyikan oleh para artis-artis besar. Ya, mungkin di awal karena dia tidak sempat didaftarkan ke publisher itu ya bang ya. Jadi dia tidak mendapatkan hak royalti dari lagu ciptaan dia sendiri ya. Iya, kalau zaman dulu sama zaman sekarang mungkin bedanya kan karena mungkin ini ya informasi tentang publisher itu tidak seluas sekarang bang gitu. Tidak dibuka malah bang. Ya mungkin ya gitu kan, karena kan yang taunya mungkin kalau dulu kan para musisi itu taunya saya bikin lagu, saya daftar ke major label, biar major label yang promosikan. Urusan publisher pasti kan si labelnya itu kan gitu loh. Nah ini banyak yang mungkin yang tidak terinformasikan ke artis-artisnya, ataupun tidak terlalu dipahami sama artis-artis yang sudah kontrak sama label-label rekaman gitu loh. Tapi memang begini juga bang, ada pengaruhnya terhadap musik indie bang. Jadi musik-musik indie ini dengan banyaknya musik indie, akhirnya mereka juga mulai berpikir untuk mulai
mendaftarkan ke publisher-publisher yang memang menjamin lagu-lagu mereka sendiri. Iya, iya. Jadi emang kalau publisher itu kan dulunya kan emang kerjasamanya kan sama rata-rata label lah atau Label besar ya. iya, bahkan label itu punya publisher lah gitu, Iya, gitu oke. kan. Tapi kalau untuk zaman sekarang tadi yang disebut abang aja adalah band indie ya, Band indie. karena kan dari bahasa indie itu kan independen sih, Bang. Jadi Independen. mungkin mereka punya karya, teman-teman punya karya musik yang menurut mereka ini bisa di pasaran lebih luas lah gitu, atau mereka udah punya fansnya segala macem dan mereka pas masuk ke label ditolak terus nih Bang, gitu kan. Makanya timbullah ya mereka udah promosi sendiri segala Iya, macam, oke. makanya band indie ya namanya independen lah gitu. Independen. Nah, itulah hadirnya agregator baik yang di dalam negeri ataupun yang di luar negeri kan ada juga lah fasilitas-fasilitas itu yang bisa dimanfaatkan sama band-band independen ini gitu. Oke. Kalau tadi kita sudah membahas terkait publisher, nah sekarang kita bicara terkait agregator, Bang. Oh, gitu. Nah, kalau Publisher tadi udah nih berarti. Publisher ya mungkin Masih sudah bisa ini. bisa inilah nanti kita kembangkan lagi ya. Artinya publisher dengan agregator itu kan hubungannya sangat erat ya, Bang ya. Iya. Sebenarnya kalau publisher itu ya apa harusnya kan lebih yang apa orang-orang publisher lah yang ngobrol gitu kan. Cuman ya kita bisa lah bahas Bisa. untuk publisher itu di forum ini juga gitu loh. Oke. Nah, kalau publisher dengan agregator itu perbedaannya seperti apa, Bang? Nah, kalau agregator ini kan yang dikelola itu adalah si master rekamannya, Bang. Oh, Gitu hasil loh. lagu Teman-teman karyanya yang ya. udah bisa record di kamar ya kan, Oke. hasil masteringnya udah oke segala macam, PD gitu kan. Dan mereka pengen promosi nih gitu kan, nggak mau masukin ke major label gitu kan. Udah gue mau promosiin aja karena udah ada agregator. Agregator ini kan dia kerjasama sama beberapa DSP Bang, atau platform-platform yang ada di dunia lah. Oke. Spotify ya kan. Itu toko YouTube musiknya musik, ya. toko musik kalau sekarang gitu loh. Kalau agregator itu lebih ke distributornya ya. Iya, distribusi. Mereka mendistribusikan tugasnya gitu loh. Jadi si agregator ini emang apa ya? Kalau bisa dibilang itu dia adalah jembatannya gitu loh. Jembatan untuk ke toko. Ke toko gitu Oke. loh. Kalau dulu kan kita mempromosikan itu kita harus masuk label dulu, label nanti rekaman di sana Oke. gitu kan. Kita kasih demo, label direkaman lagi. Nanti hasil dari rekaman itu mereka akan cetak kan. Ibaratnya difisikkan lah. Ya, jadi dijadikan CD fisik, atau kaset CD dulu gitu. ya. Kalau kita zaman SMA dulu kan kaset tuh. Masih ada kaset. Ya, masih kaset. Nah, itu yang major label lakukan zaman dulu gitu kan. Kalau sekarang kan rata-rata pemutar musik itu ada di platform-platform ya, Platform di handphone digital. teman-teman juga sudah Spotify. iya, sudah ada semua gitu kan. Jadi akhirnya si agregatornya hadir untuk menjembatani si artis itu untuk ke Oke. platform tersebut gitu. Jadi memang sangat terbantu Bang ya Iya. dengan adanya digitalisasi di musik, Mm-mm. jadi semua karya-karya juga bisa langsung Betul. disalurkan melalui agregator Iya. ke toko-toko musik seperti Spotify, YouTube, Iya. TikTok dan lain sebagainya. Banyak untuk agregator tuh banyak yang di dalam negeri pun banyak gitu. Yang di luar negeri di luar juga banyak gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan nih Bang. Ya. Misalnya ini ada sebuah lagu ya karya yang dia sering dibawakan oleh beberapa band ya. Sebuah lagu, tapi dia sering dibawakan oleh band. Nah itu royaltinya itu apakah sudah diatur di dalam pembagiannya jelas? Seperti misalnya si pengcover nih, band yang mengcover itu dia mendapatkan berapa persen, terus si pencipta lagunya itu mendapatkan berapa persen, itu sudah diatur sendiri nggak Bang perhitungannya Bang? Pembahasannya ini band cover. Band cover, oke. Ya sebenarnya kalau misalkan royalti itu Bang dia banyak sih Bang. Kalau kayak tadi agregator itu dia apa sih di master recordingnya itu, master rekamannya. Nah kalau misalkan cover ini cover di mana dulu nih gitu loh. Oh seperti di YouTube. Kalau di YouTube dia emang kan harusnya sih harusnya nih secara hukum itu si musisi sebelum mengcover lagu seseorang itu dia harus izin dulu ke pencipta lagu. Oh izin dulu ya. Izin dulu dong gitu. Jadi matur apa ya Pak? Kelunuan lah ya kalau bahasa Jawanya gitu kan. Jadi nah itu bisa dijembatani sama publisher Bang. Oke. Gitu. Jadi si penulis itu yang pemilik lagu itu dia terdaftar di publisher mana. Nah itu nanti yang mau cover nih artis yang mau cover itu izin dulu aja gitu loh. Oh. Nanti kan si publisher akan ngasih info tuh ke si pemilik lagu. Ada artis ini yang mau cover gitu loh, rate-nya berapa. Tapi bukannya di YouTube itu memang sudah langsung diatur Bang ya?
Kalau untuk di Langsung diatur YouTube, untuk pembagian iya berapa biasanya kan persentase. kalau teman-teman bisa lihat tuh ada dolar kuning berapa Iya, persen segala macam. dolar Ya kuning itu bahasanya. ya di YouTube biasanya kayak gitu. Tapi itu tetap berkaitan sama publisher. Oh, Publisher itu yang punya akses ke YouTube. oh gitu. Oke. Jadi dia akan men-take down kah lagu itu gitu, atau dia mau bagi 50-50 gitu, atau dia mau bagi berapa persennya, itu ya tergantung si publisher sama si pencipta lagunya. Ada artis nih yang udah lumayan nih naik nih di YouTube nih gitu kan. Iya, iya, iya. Lu mau ambil nggak royaltinya? Si publisher bilang kan ke si songwriter atau pencipta lagu, ya udah deh mintain deh 50-50 misalkan, atau 70-30 kan, kita Sesuai itu kesepakatan sesuai lagi ya. kesepakatan aja Oke. gitu. Tapi secara hukumnya bagusnya sih ya sebelum dia cover, si artis itu harusnya izin dulu. Izin ya. Berapa Oke. sih gitu loh. Terus dia izinnya mau di mana? Misalkan, oh gue izin bawain lagu lu di YouTube ya gitu loh. Oke. Berarti kan nanti yang dilihat di YouTube-nya gitu loh. Nah, kalau dia apa tuh namanya, bawain lagunya selain di YouTube, Nah, nah misalnya, itu izin aja beda lagi bang. oh beda lagi Iya ya. dong, Oh, namanya performing right tuh. bukannya diatur di dalam agregator itu, Bang? Bukan, jadi kalau itu udah beda lagi bang. Jadi beda Sebenarnya kalau lagi. agregator itu dia cuman si track lagu aja bang. Hmm, Jadi track lagu itu yang dipakai sama orang, misalkan kalau di YouTube kan dia dijadiin backsound. Oke. Nah itu ya track lagu itu aja, nanti pendapatannya ke label itu. Walaupun Oh, sebenarnya nanti biasanya kan si pencipta lagu itu ya si artisnya juga misalkan, ya berarti dia dapat juga dong, tapi Oke. dari jalurnya si track record, master record gitu loh. Tapi kalau secara dia pencipta lagu, dia akan nanti dapatnya dari publisher gitu. gitu. Untuk pencipta lagu Di YouTube berbeda itu dengan emang, performing iya right-nya. di YouTube itu harusnya emang sudah Sudah terpisah ini. pendapatan itu bang gitu. Jadi semakin banyak lagu itu diputarkan di beberapa toko, semakin besar juga penghasilan potensi royaltinya, Bang ya. Iya harusnya seperti itu. Jadi ada di Desert, Reso Iya ya. ya itu salah satu lah platform yang ada Spotify. sekarang. Oke. Tapi sebelum masuk ke situ memang publisher itulah yang mempunyai tugas untuk menyalurkan, Bang ya. Publisher tidak sih sebenarnya, dia melindungi aja. Melindungi. Melindungi Yang menyalurkan agregator itu agregator tadi. itu. Tapi memang ada juga, Bang ya, beberapa agregator yang dia jadi satu menjadi publisher. Ada juga publisher yang hanya khusus menjadi publisher tanpa menjadi agregator. Oh, jadi ada beberapa agregator di Indonesia itu yang kalau saya pernah berkunjung di websitenya itu, mereka emang menyediakan apa tuh sebagai agregator, dan mereka juga sebagai publisher. Tapi ya mungkin tapi di beda ini ya, beda perusahaan itu pasti. Oh gitu. iya. Jadi emang mereka menjembatani kebutuhan artis-artis independen itu untuk melindungi karyanya satu, dan juga mendistribusikan lagu-lagu mereka. Gitu. Oke. Pasti itu kontraknya beda dua itu. Oh gitu ya. Kontraknya beda. Yang satu sebagai dia anggota agregator itu kan, kirim lagunya, yang kedua ya sebagai pencipta lagu dari si lagu itu. Oh gitu. Dan itu biasanya memang besarannya juga berbeda, Bang ya. Beda. Persentase royaltinya. Benar. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang agregator, pasti kan ada sebuah badan atau lembaga yang khusus mengumpulkan atau mengkolektifkan lagu-lagu tersebut agar bisa ditarik menjadi royalti ya, Bang ya, atau LMK kalau bahasanya ya. Oh, jadi kalau LMK itu beda lagi nih, Bang. Nah, pengertiannya seperti apa, Bang, LMK ini, Bang? Ya, jadi kalau untuk LMK, agregator sama publisher itu beda gitu loh. Jadi kalau tadi saya jelasin kan, kalau agregator itu adalah berkaitan dengan master rekaman, ya kan? Kalau misalkan si publisher tadi telah melindungi si pencipta lagu gitu kan. Nah, terus yang LMK ini dia itu sebenarnya adalah berkaitan dengan performing right-nya gitu. Performing right. Jadi misalkan ada orang-orang di televisi yang bawain lagunya artis A gitu, dia dan itu harusnya ada kontribusinya ke si pencipta lagu. Pencipta lagu lagi ya. Pencipta lagu, bukan pemilik master ya gitu. Lagu. Jadi emang yang dilindungi itu haknya si pencipta lagu nih. Gitu. Jadi lagu-lagu yang diputar di restoran, di hotel, betul. Itu tugasnya LMK. Harusnya LMK gitu. Yang melaporkan ya. Iya. Nanti hasilnya baru disampaikan ke pencipta lagu. Betul. Jadi kalau LMK itu emang nanti dia akan mengkolektif ya gitu. Jadi misalkan dari kafe-kafe, dari restoran, ataupun tempat-tempat yang ada revenue-nya lah gitu, ada yang menghasilkan
pasti pendapatan, dan itu menggunakan lagu-lagunya si musisi. Nah, biasanya itu mereka itu lebih ke ini, dia tiap bulan itu dia nanya atau ada report periode lah, ya, ada periode gitu. laporan ya. Playlistnya mana aja nih gitu loh. Nah, nanti berdasarkan playlist itulah LMK ini akan melaporkan ke pencipta lagu gitu. Iya. Kalau dulu kan ada kayak semacam nada ringtone ya Bang ya, NSP ya. Mungkin sekarang sudah beralih ke Spotify ya. Kalau dulu banyak kalau misalnya kalau kita nelpon nih temen nih, ada nada deringnya lagu. Nanti itu sudah berbayar, otomatis sudah langsung dipungut biaya kan. Iya, iya. Tinggal nanti dari manajemen perusahaan telekomunikasinya mungkin membagi ke para Iya, jadi kalau lagu. untuk NSP itu dia berkaitan sama label tadi, label master ya. rekaman gitu loh. Master rekaman yang dipotong kan menjadi NSP gitu kan. Jadi sebenarnya master rekaman ini kan kalau dulu itu dia jualannya kan di kaset ataupun di CD-nya gitu kan. Nah, kalau sekarang kan dia di download atau streamingnya jualannya. Ketika dia dieksploitasi lagi menjadi NSP potongan lagu, terus dia bekerja sama dengan salah satu provider ya menjadi NSP, ya itu ya nanti dari situ juga ada pendapatan ke label dan juga pendapatan ke si pencipta lagu. Tapi gitu. Mungkin sudah agak jarang ya Bang ya NSP ini ya, mungkin karena sudah ada toko musik digital seperti Spotify. Ya, karena kan NSP kan juga cuma sepotong kan, ibaratnya cuma tidak full ya, tidak full gitu. satu lagu. Kalau dulu memang sempat. Tapi masih ada sih Bang, masih ada yang pakai. Mungkin masih ada ya. Iya, masih ada. Gitu, zaman-zaman dulu lah ya, 90 2000-an itu. Berarti lagu ini kan sebenarnya kalau kita bahas dari sisi ekonomisnya sebenarnya bisa diwariskan Bang ya. Khususnya bagi para pencipta lagu yang sudah mendaftarkan karyanya ke publisher. Misalnya nih si pencipta lagu sudah tidak ada lagi. Royaltinya bisa turun ke ahli waris ya Bang ya. Harusnya bisa ke anak atau ke cucu, sepanjang lagu tersebut masih sering dipakai. Betul, sering didengarkan atau di cover orang, di bawah orang, itu harusnya bisa. Jadi lagu-lagu yang terdaftar di publisher itu ada keuntungannya itu ya, salah satunya itu gitu loh. Kalau hak moral itu kan dia nggak bisa dipindahkan ya. Kalau saya nggak salah itu moral itu yang misalkan ya pencipta lagu namanya misalkan Bang Jul, ya udah, jadi sampai kapanpun penciptanya Bang Jul gitu, ditaunya Bang Jul. Tapi kalau hak royalti itu hak ekonominya bisa diahli wariskan. Diahli wariskan. Nah itu mungkin di acara ini kita akan mengedukasi juga Bang. Mengedukasi ke beberapa musisi-musisi bahwa sebenarnya itulah pentingnya publisher. Agar pertama mengamankan karya cipta para musisi-musisi dan bisa diwariskan dari sisi ekonominya. Iya. Selama lagunya didengarkan. Selama lagunya ya booming lah, apalagi booming ya Bang. Apalagi booming, luar biasa itu. Oke, Bang, ini kayaknya yang baju yang dipakainya ini salah satu artis Bang Eral ini ya. Ini kemarin dapat kiriman. Iya, dapat kiriman dari apa? Salah personilnya lah gitu. Manajemen ya, dari manajemen band Nueva ya. Band Nueva ini mereka ngirim kayak mungkin lagi mau ngeluarin single baru. Single ya. Sudah berapa lagu Bang yang sudah diproduksi sama Nueva ini Bang? Kalau setahu saya Nueva ini udah 5 single lah. 5 single. Oke. Sudah ada video klip juga Bang? Sudah itu. Sudah terdaftar di publisher juga? Sudah. Harusnya sudah Bang. Sudah. Soalnya itu tadi kita sudah bicara soal musik ya, bagaimana cara mengamankan karya lagu tersebut ya. Mungkin Abang sudah lebih paham untuk mengamankan band. Nah ini kasus menarik itu dari band Nueva ini kemarin itu mereka itu pas rilis single kelima itu, ketika mereka sudah record di studio gitu, jadi ceritanya mereka ini baru share ke sesama personilnya aja nih gitu kan. Terus barulah mereka dipromosikan lah ya melalui agregator. Terus mereka pilih tanggalnya untuk launching gitu kan. Nah sebelum, ternyata pas ketika hari launching kita dapat email tuh dari agregatornya tidak bisa diriliskan karena lagu ini sudah ada yang rilis, sudah ada yang mendaftarkan. Iya gitu loh.
pas mereka cek itu ternyata si lagu tersebut ini itu ada yang menggunakan dengan judul yang berbeda dan juga dengan artis yang berbeda, Bang. Oke. Jadi kan, terus mereka kontak saya kan, ini Bang ini gimana Tapi caranya? notasi sama liriknya sama. Bukan notasi sama liriknya sama, justru rekaman mereka itulah yang Yang dipakai. yang didaftarkan sama ini. Jadi mereka juga agak kebingungan kan, Oke. sampai mereka juga tanya ke studio rekamannya itu kan, mungkin mereka minta apa sih, tempat mastering lah gitu lah Oke, ibaratnya oke. kan, untuk menguatkan bahwa itu ya memang asli. mastering mereka kayaknya ada salah satu tempat di Bandar Lampung untuk di mastering. Dan ternyata lagu ini sudah didaftarin duluan. Jadi kita nggak mau saling tuduh segala macam. Akhirnya pihak Nueva-nya ngubungin saya, Bang jadi ini gimana gini segala macam. Ya udah kata saya, kalau misalkan emang nggak bisa diinin, akhirnya kan itulah salah satu fungsinya publisher. Itu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini, Bang. Gitu. Jadi kebetulan lagu yang kemarin rilis itu sama si penciptanya ini, si personel Nueva ini sudah didaftarin duluan ke saya. Publisher gitu loh, sudah didaftarin. Jadi ketika ada masalah seperti ini, itu kan sudah rilis di YouTube duluan kan itu si master itunya kan, dengan menggunakan judul yang berbeda sama nama artis yang berbeda. Terus ya kita urus lah gitu. Alhamdulillah mereka sudah ibaratnya lagunya sudah balik lagi ke mereka dan mereka bisa promosi gitu. Judulnya tuh Hari Tanpamu gitu. Hari Tanpamu yang ciptaannya Muhammad Ervan Kosasi itu. Oke. Jadi memang siapa cepat dia dapat juga ya Bang ya. Kalau di dalam dunia agregator ini ya. Itu ya makanya itu kan, kalau kita kan nggak nyangka ya, maksudnya mereka juga nggak nyangka kalau lagu yang baru mereka record belum dipromosin atau dibagiin, ternyata sudah kemana-mana lagunya. Ibaratnya nggak sudah dipakai sama orang gitu kan, udah didaftarin sama orang dan kita nggak tahu siapa orang itu kan. Karena makanya tadi untuk bagus itu kalau yang punya lagu ya daftarin aja langsung nah, sebelum recording juga misalkan baru yang pakai voice note gitu kalau recording di HP itu kan handphone. Nah itu udah cukup lah sebenarnya gitu. Dan itu bisa langsung didaftarin ya? Bisa gitu. Jadi memang sebenarnya sangat mudah untuk mendaftarkan sebuah lagu itu. Masih dalam bentuk suara dan gitar saja sudah bisa didaftarkan ke publisher. Tapi memang banyak juga Bang ya mafia-mafianya Bang ya di dunia agregator ini ya. Kalau dunia agregator apa dunia musik lah ya. Dunia musik ya. Itulah ya. Kalau satu lagi menariknya gini Bang. Jadi kalau si lagu itu kan dia ada dua komponen nih Bang. Yang pertama kan si lirik, yang kedua kan si notasi. Kan. Nah, jadi tanpa lirik juga udah bisa dibilang lagu tuh, work lah ibaratnya kan gitu. Jadi ditambah lirik juga bisa jadi lagu. Jadi kalau misalkan tanpa lirik dia instrumen gitu kan. Ya. Instrumen juga bisa didaftarkan ke publisher ya. Riffnya itulah yang sebenarnya kan yang ditekankan ya. Berarti yang diambil mungkin melodinya Bang. Iya, riffnya. Riffnya itu ya. Jadi kalau misalnya melodinya mungkin hampir sama seperti ini, otomatis itu. Ini punyanya si ini. Di sini langsung ditarik royaltinya. Nah itu kalau di dunia digital sekarang itu ibaratnya tuh kayak YouTube itu udah bagus tuh Bang. Jadi dia emang ketika ada beberapa channel yang menggunakan itu kan dia langsung kena claim ID tuh. Nah itu kayaknya juga sekarang Facebook juga sudah mulai ada tuh claim ID-nya gitu kan. Instagram itu kan itu sudah mulai ada. Nanti TikTok juga udah ada, dan kemungkinan kan setahun atau 2 tahun lagi kan nanti ada beberapa media sosial yang muncul di dunia ini kan, dan berkaitan sama musik juga itu bisa jadi salah satu ranahnya mereka untuk mempromosikan karya kan gitu. Jadi dan mendapatkan royalti lagi gitu. Sudah mulai diatur Bang ya. Iya gitu. Agar menghindari adanya polemik-polemik seperti itu. Mungkin makanya seperti Facebook sudah mencoba menerapkan seperti YouTube ya, sudah jelas. Iya, betul. Soal pembagiannya sudah jelas. Hak klaim copyright-nya juga sudah langsung otomatis dari YouTube itu ya. Terus kira-kira Bang, saran untuk teman-teman musisi Bang, khususnya yang ada di Lampung nih Bang, seperti apa Bang? Waduh, saran apa? Apakah lagu-lagu mereka segera ayo daftarkan ke publisher?
Tahu Ya nggak khususnya nggak di Lampung aja sih, tapi semua lah seluruh teman-teman ya. Harapannya dunia lah ya. Oke. harapannya emang kalau misalkan punya karya itu ya didaftarkan, Oke. dijagalah hasil karya intelektualnya itu dengan mendaftarkannya melalui publisher lah gitu kan. Dan ketika nanti apa landasan hukumnya itu sudah ada gitu, jadi ketika nanti ada yang ingin menggunakan lagunya kan kita nggak tahu tuh bang, ternyata lagu yang kita ciptakan di tahun ini itu akan meledak di tahun Di tahun berapa 3 tahun tahun ke depan? berikutnya Iya, atau 5 betul tahun itu, Bang. berikutnya itu. Itu sering kejadian, Bang. Iya. Nah, kalau tidak segera didaftarkan ke publisher, ya Mm-mm. nanti malah diklaim oleh orang lain. Kan sayang Iya, sekali betul. tuh. Betul. Lagu-lagu yang Mm-mm. bisa menjadi potensi ekonomi yang bagus Iya. kan. Nah. Oke, baik rekan-rekan semua, mungkin sesi pada program acara Ongkos Omong Kosong pada hari ini cukup sampai di sini. Nanti selanjutnya ke depannya kita akan mengundang lagi nih, undang Apa lagi itu? Bang Eral, teman-teman dari Nueva akan kita Oh boleh nanti saya undang. sampaikan ke teman-teman. Iya, kita bincang-bincang, ngobrol-ngobrol terkait musik dan lain sebagainya. Boleh bang. Oke, terima kasih Bang Eral atas Oke. waktunya pada hari ini. Saya mohon diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.